selamat siang Bu Messi. Apa? Sehat-sehat, luar biasa. Oh, Kebetulan hari ini saya tidak ada kepentingan lain Bu. Jadi bisa Bu kita. maaf. Iya Bu. Kali ini Memang saya ingin sekali membicarakan ada masalah sedikit dengan saya perlu seseorang yang dapat membantu saya, dan karena itu saya ucapkan terima kasih yang sudah Ibu berikan kepada saya. Saat ini yang saya rasakan, terutama saat saya berada dalam kelas, saya merasa tidak nyaman ketika Ibu memberikan tugas kelompok waktu ada pembelajaran di dalam kelas. Itu bukan tentang pelajaran sih. Kalau tentang pelajaran, saat ini saya masih bisa konsentrasi, masih dapat mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Tapi ada satu hal di luar pelajaran tapi berhubungan dengan tugas kelompok yang sulit untuk saya lakukan. Karena saya susah kalau harus bersama-sama dengan teman-teman dalam kelompok untuk mengerjakan tugas bersama-sama. Akan begitu sih Bu. Saya sendiri selama ini sudah berusaha keras agar dapat bergabung bersama-sama dengan teman-teman untuk mengerjakan tugas kelompok. Tapi sepertinya dari situasi yang saya hadapi saat ini, teman-teman tidak bisa menerima saya dalam mengerjakan tugas kelompok bersama-sama. Kalau bicara soal keinginan, saya ingin sekali Bu. Tapi ada salah satu faktor yang ada pada diri saya yang mungkin sulit diterima teman-teman karena saya orangnya agak tertutup, tidak bisa bergaul Bu dengan teman-teman saya. Jadi kalau saya bekerja sama dengan teman-teman, memang agak susah sih Bu. Jadi saat ini saya sudah berusaha bergabung dengan teman-teman, bukan hanya pada kelompok belajar di kelas, tetapi saya juga berusaha bergabung dengan teman-teman saat istirahat dan ketika bermain Bu. Tapi belum kelihatan hasilnya. Teman akrab saya di saat saya berbagi cerita ada Bu. Selain teman yang satu itu yang saya maksudkan tadi, ada juga sih teman lain yang kadang-kadang mau ngobrol dengan saya, tetapi menurut saya ingin berteman dengan semua teman yang ada di kelas. Itu Bu maksud saya. Saya harapkan teman saya itu bisa membantu saya ke depan. Menurut saya ada usaha yang akan saya lakukan yang sudah ada di pikiran saya, bahwa tidak semua teman yang dapat mengerti saya, punya perasaan yang ada pada diri saya, yang mencoba mengubah perilaku atau sifat saya yang tidak terbuka, pendiam, menjadi lebih pada teman-teman dengan cara bergaul, bercerita, bercanda bersama Bu. Seperti itu Bu. Begini, kalau hari ini saya akan selalu berpikir bahwa teman saya dan saya akan lebih terbuka dalam bergaul. Saya akan lebih terbuka dengan bergaul dengan siapa saja. Saya akan bergaul, membuka diri saya. Kalau dulunya saya sedikit tertutup, akan coba bergaul. Dan ada satu hal yang akan saya lakukan. Saya ingin menuliskan komitmen, karena saya punya komitmen yang saya dapatkan dari peristiwa ini yang terjadi ini. Saya ingin menuliskan komitmen pada dinding kamar saya. Saya ingin mengingatkan bahwa komitmen yang saya buat itu dapat saya jangkau, dapat saya baca setiap hari, dan saya akan meminta bantuan dari kakak saya, karena kebetulan
kakak saya adalah orang yang pandai bergaul, temannya begitu banyak kakak saya. Karena itu saya ingin meminta pendapat dari kakak saya, hanya dia lakukan, bisa saya tiru, dan itu dapat merubah perilaku saya. Yang akan saya lakukan tentunya tidak jauh beda dari apa yang saya jelaskan tadi. Karena kalau kita bicara-bicara hanya mengungkapkan saja tapi tidak melakukan, itu sama saja tidak akan menghasilkan sesuatu perubahan. Karena itu mulai dari saat ini, baik itu di rumah, pergaulan di sekitar rumah saya dengan teman-teman bermain atau di sekolah, saya akan lebih membuka diri. Membuka diri dalam arti kalau sebelum-sebelum ini saya mungkin terlalu pendiam, terlalu tertutup dan memiliki sifat yang sedikit positif, itu akan saya rubah, Bu, dengan cara mulai bergaul, mulai berani mengungkapkan sesuatu kepada teman-teman saya, karena kalau dulu saya berpikir teman-teman saya tidak menyukai saya, tapi saat ini saya juga mulai berpikir bahwa itu mungkin cuma perasaan yang ada pada diri saya, belum tentu apa yang saya rasakan itu yang dipikirkan oleh orang lain atau teman-teman saya. Saya akan berusaha dulu, Bu, untuk merubah apa yang menjadi kekurangan pada diri saya, untuk membetulkan semua itu agar bekerjasama, karena menurut saya bekerja sama itu adalah satu hal yang indah, karena kita dapat berbagi, kita dapat saling melengkapi, terutama teman-teman saya yang seumur-umur dengan saya, Bu. Dengan komentar yang saya akan berikan sebagai pengamat dalam kasus yang kedua ini, dalam cerita yang baru dilaksanakan oleh Ibu Ansy dan Ibu Nevi, mulai dari tujuan di awal dialog yang sudah terjadi antara coach dan coach, ada tujuan yang sudah tercapai di situ, di mana coach dalam coaching ini sudah menyampaikan tujuan, apa tujuan dari pelaksanaan coaching ini. Kemudian di sini ada interaksi yang aktif antara coach dan coachee. Kita dapat lihat dari awal, walaupun dalam demonstrasi ini ada sedikit halangan kompetensi jaringan seperti yang kita ketahui bersama, tapi tidak menutup semangat dari kita yang mengikuti coaching ini untuk terus memberikan yang terbaik agar hasil yang kita capai di akhir juga pasti baik. Dan ada identifikasi pada hal selanjutnya dari tujuan ini, di mana coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi masalah. Jadi dalam hal ini coach tidak memberikan solusi. Nah, itulah yang diharapkan dari coaching yang dilakukan. Tidak akan ada solusi yang diberikan oleh coach, tetapi dia akan menggali bagaimana cara coach menerima apa yang dia sampaikan, bagaimana cara coach menanggapi apa yang dia sampaikan dengan tanggapan yang positif, sampai pada tahap selanjutnya akan ada rencana aksi yang nantinya akan diutarakan oleh coach. Jadi dari awal sampai akhirnya coach lah yang harus memutuskan apa yang akan dia lakukan untuk mencari solusi dari kasus yang kedua ini. Ada tanggung jawab juga. Di situ terlihat tanggung jawab di mana memberikan pertanyaan-pertanyaan, ada umpan baliknya mengenai komitmen coach. Karena satu hal yang paling mendasar dalam coaching yang dilakukan saat ini, bagaimana kita membangun komitmen dari coach, karena kalau tidak ada komitmen yang terbangun, tidak dihasilkan satu komitmen, maka coaching itu dirasakan tidak berhasil. Komitmen itu
akan dilahirkan pada diri coach sendiri karena dia menyadari bahwa ada kekurangan dan kekurangan itu harus ada solusinya, harus ada tindak lanjutnya. Karena itu terjadilah rencana aksi. Jadi dalam perencanaan yang sudah diutarakan tadi, pastinya akan dia jalankan dan pastinya setelah itu dijalankan akan menghasilkan sesuatu perubahan. Karena tujuan dari coaching itu harus menghasilkan sesuatu perubahan. Jadi tidak bisa jalan di tempat, tidak bisa diam di tempat, tetapi kita harus maju. Maju tentunya ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih positif, agar supaya kalau dalam kasus tadi misalnya coach masih belum menyadari bagaimana bahwa les privat itu adalah satu hal yang penting juga. Walaupun itu sudah berada di luar jalur pembelajaran dalam kelas, tetapi itu sangat bermanfaat dan tidak sekalipun itu merugikan coach yang berperan sebagai siswa. Dia mulai menyadari, tetapi ada salah satu faktor yang timbul yang ada menjadi kendala dalam dirinya di saat dia malu mengutarakan bahwa sebenarnya dia ingin mengikuti les privat itu, tetapi karena dia sudah mungkin sempat merasa tidak nyaman dengan keadaan dan situasi yang terjadi, sehingga mungkin dia memutuskan untuk diam sejenak. Walaupun ada usaha-usaha yang dia lakukan untuk menarik perhatian guru atau untuk berinteraksi dengan guru, tetapi sampai sebelum coaching ini dilakukan itu belum dapat solusinya. Tapi melalui pelaksanaan coaching ini dia mulai mendapatkan pandangan ke depan bahwa untuk merubah ketidaknyamanan yang saya rasakan saat ini, ternyata saya harus melakukan ini dan sebagainya. Maka dari itu dalam interaksi antara coach dan coach ini dalam coaching model kita ini, menurut saya sudah nampak dan sangat nampak bahwa di sini coach yang telah diperankan oleh Ibu Ansya dan coach yang sudah diperankan oleh Ibu Mayfi, mereka berhasil melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Ibu Ansya tidak memberikan solusi, tetapi coach berhasil menguasai medan percakapan tadi. Dia berhasil menemukan solusi yang ada pada dirinya sendiri. Ternyata masih ada hal positif, masih ada kekuatan dalam kelemahan yang sedang dia rasakan saat ini yang bisa dijadikan solusi untuk mencapai tujuan, untuk mencapai goal dari coaching yang dilakukan tadi. Sampai di situ yang dapat saya berikan sebagai pengamat, pendapat yang saya dapat berikan, dan kiranya coaching yang kita lakukan saat ini dapat menjadi satu awal pembelajaran bagi kita untuk lebih baik ke depan. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya Grace Morensonda, CGP dari Kabupaten Minahasa, calon guru penggerak dari Kabupaten Minahasa, yang saat ini akan melakukan coaching model Tirta dalam kasus 3 berperan sebagai coach, dan ada Ibu pendamping saya, Ibu Ansya yang berperan sebagai coach, dan Ibu Mayfi yang berperan sebagai pengamat. Dalam kasus 3 ini ada interaksi bukan dari guru dan siswa, tetapi antara teman sejawat. Saya akan mulai. Selamat siang, Bu Ansya. Senang sekali di siang hari ini dapat kesempatan untuk bercakap-cakap dengan Ibu. Walaupun kita sering sekali bertemu, tetapi kesempatan untuk bercakap-cakap jarang sekali kita dapatkan, Bu. Bagaimana kabar hari ini, Bu? Saya, Bu, sehat-sehat, walaupun saya tidak terlalu besar. Untuk tubuh saya, Tuhan selalu dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati, Bu. Saya juga senang dipertemukan. Kalau dari hari ke hari, paling banyak dihabiskan di dalam kelas. Saya mengajar, Ibu mengajar, hanya dipertemukan di waktu-waktu jam istirahat saja. Tapi saat ini bersyukur kita diberikan waktu
untuk saling sharing, saling bisa saling bertatap muka. Dan kalau boleh tahu Bu, apa ya saya boleh tahu lagi kira-kira saat ini setelah ada terjadi peristiwa seperti itu, kira-kira apa yang sedang Ibu rasakan? Tentunya ada perasaan yang ini tersebut. Ya, saya juga sebagai seorang guru bisa memahami apa yang Ibu rasakan saat ini. Dan kira-kira dari peristiwa yang terjadi, Ibu sedang merasakan hal yang sudah Ibu sebutkan tadi. Kira-kira ke depannya, misalnya apa yang akan sudah ada yang Ibu pikirkan saat ini, saya bisa tangkap kalau Ibu nyaman dalam menggunakan media atau sumber belajar yang lain selain buku teks. Nah, dalam hal ini, apa kekuatan yang Ibu miliki ketika menggunakan buku selain buku teks? Karena seperti kita ketahui bersama, saat ini kita berada pada kurikulum tahun 2014. Di situ memang kita dengan buku visual. Itu salah satu komponen yang ada dalam kurikulum 2013 yang digunakan saat ini. Memang menurut saya penggunaan buku wajib digunakan, tetapi tentunya Ibu punya alasan tersendiri untuk tidak menggunakan buku, karena menurut pengakuan itu tadi bahwa pengawas merasa tersinggung karena menggunakan buku teks, tapi Ibu tidak menggunakan itu dan menggunakan sumber belajar yang lain, walaupun itu sesuai dengan kurikulum yang sedang kita jalani. Apa kekuatan yang menjadi kekuatan Ibu? Apa kekuatan yang menjadi gunakan buku lain selain buku teks yang ada? Iya. Kami apa yang Ibu utarakan itu, tetapi kira-kira apakah masih ada hal lain yang bisa memperkuat sikap Ibu ini sehingga menjadi alternatif lain sebagai bahan pertimbangan untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk penjelasan Ibu kepada kepala sekolah, sehingga nantinya pengawas sekolah tidak akan merasa tersinggung lagi. Jadi ada hubungan baik, ada relasi akan kembali seperti biasa terjadi. Bu, bagaimana? Akan Ibu prioritaskan? Apa yang akan Ibu prioritaskan, yang akan Ibu lakukan agar semua yang terjadi itu dapat menjadi satu kekuatan, selain diperbaiki, saling menjagalah perasaan antara, tentunya ini berimbang karena sekolah itu adalah atasan kita, makanya saya ingin bertanya bagaimana prioritas apa yang akan Ibu lakukan untuk membuat begini bisa tetap ada dalam kendali. Terima kasih Bu Ance. Kalau itu sudah menjadi prioritas, sungguh. Selanjutnya, bagaimana komitmen Ibu untuk melaksanakan aksi ini, Bu? Ya. Komitmen kita maju ke depan, terus maju ke depan sampai berhasil. Tapi Bu, kira-kira siapa yang akan membantu Ibu yang sudah Ibu buat? Mudah-mudahan apa yang Ibu Ance akan lakukan dapat berhasil. Kita berdoa untuk keberhasilan Ibu Ance. Dan setelah ini saya ingin tahu lagi cerita Ibu Ance tentang bagaimana dan apa yang Ibu lakukan sampai akan berhasil nanti. Karena Bu, jangan pernah lelah karena di mana ada usaha ada jalan, dan kalau sudah ada jalan terbuka, itu akan ada keberhasilan. Amin. Semangat Bu, semangat, dan jangan lupa setiap hari kita harus tersenyum, karena tersenyum akan membuat semua raga kita menjadi berkembang. Terima kasih.
lagi. Ya.